Film ini dibuka pada 30 Oktober 1969 di sebuah hutan di North Carolina. Dua anak yang sedang bersepeda menemukan mayat di tepi rawa dekat sebuah menara. Karena ketakutan, mereka segera menelepon Sheriff Jackson dan rekannya, yang kemudian mengidentifikasi mayat itu sebagai T.N. Chase Andrews, quarterback terbaik kota itu. Yang mengejutkan polisi, tidak ada jejak kaki Chase atau orang lain di sekitar lokasi. Saat petugas memanjat menara, mereka menduga bahwa Chase mungkin terjatuh dari jeruji yang rusak. Namun Sheriff Jackson tetap mencurigai penjelasan itu. Laporan otopsi mengungkapkan bahwa benturan dari ketinggian 63 kaki menyebabkan kematiannya. Untuk benturan di bagian belakang kepalanya yang mengenai balok, tubuhnya seharusnya jatuh ke belakang, sehingga muncul kemungkinan bahwa ia terdorong. Tambahan pula, tidak ada sidik jari pada pagar atau jeruji menara, sedangkan serat merah ditemukan di jaket denim Chase, mendukung dugaan pembunuhan. Malam harinya, ketika kedua polisi sedang duduk di restoran, mereka mendengar beberapa warga kota menuduh seorang gadis yang tinggal di rawa sebagai pelaku pembunuhan Chase. Anehnya, mereka bahkan tidak mengetahui namanya. Yang mereka tahu hanyalah keberadaan seorang wanita di rawa, yang dijuluki gadis rawa, karena dianggap gila hingga pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Petugas yang curiga akhirnya menemukan beanie merah di rumah gadis rawa, yang diduga sebagai sumber serat merah pada jaket Chase. Disinilah kita bertemu Kia Clark, gadis yang hidup di hutan untuk menghindari perhatian. Polisi menangkapnya saat ia berperahu di danau, dan meskipun ia mencoba melarikan diri, ia akhirnya dipenjara. Warga mulai menyebarkan propaganda negatif, mengaitkannya dengan pembunuhan Chase. Seorang pengacara pensiunan, Tom Milton, berusaha membuktikan ketidakbersalahan Kia. Saat diadili, Kia harus menghadapi juri yang hanya mengenalnya sebagai gadis Marsh. Awalnya enggan, ia akhirnya membuka diri tentang masa lalunya, kisah yang membawa kita kembali ke tahun 1953. Dulu, Kia hidup bersama ibu dan saudara-saudaranya, hingga ibunya pergi meninggalkan mereka karena kekerasan ayahnya. Satu persatu, saudara-saudaranya juga pergi, termasuk Jody, satu-satunya yang menyayanginya. Ia pun ditinggalkan sendirian menghadapi ayahnya yang kasar. Tate, seorang anak nelayan, menjadi temannya dan mengajarinya cara bertahan di rawa. Kia sempat mencoba bersekolah, namun diejek dan tak pernah kembali. Ia mulai mengandalkan berperahu dan mengumpulkan kerang untuk bertahan hidup. Pemilik toko, Mabel dan Jumpin, membantunya dengan makanan dan pakaian. Saat segalanya mulai membaik, surat dari ibunya datang, namun dibakar oleh ayahnya. Tak lama kemudian, sang ayah juga menghilang, meninggalkan Kia benar-benar sendiri. Untuk bertahan, Kia menjual kerang dan mendapat bantuan dari Mabel dan Jumpin. Namun, di persidangan, pengacara keluarga Chase menuduhnya sengaja menjebak dan membunuh Chase. Tom membela bahwa tidak ada bukti yang kuat, tetapi Kia tetap menjadi sasaran prasangka. Tom menyarankan agar Kia mengakui adanya perselisihan dengan Chase untuk memperingan hukuman, tetapi Kia menolak, hanya ingin bebas sepenuhnya. Film kemudian melompat kembali ke tahun 1962, ketika Kia mulai dewasa. Ia kerap melihat seorang pria di hutan namun tak pernah berani menyapanya. Pria itu kemudian meninggalkan sehelai bulu, beberapa biji, sebuah busi, dan surat-surat yang tak bisa Kia baca. Suatu hari, ketika mereka akhirnya bertatap muka, pria itu mengungkapkan bahwa ia adalah Tate, teman masa kecilnya. Percakapan canggung pun terjadi antara mereka, berakhir dengan tawaran Tate untuk mengajarinya membaca dan menulis. Dimulai dari alfabet sederhana hingga dasar-dasar biologi, Kia belajar dengan penuh semangat dan mengembangkan minat menulis. Kemampuan menggambarnya menjadi luar biasa, begitu pula pengetahuannya tentang bulu, burung, dan satwa liar setempat. Seiring waktu, kedekatan antara Kia dan Tate tumbuh. Mereka saling berbagi kenangan masa lalu dan meratapi kehilangan, hingga akhirnya cinta dan perhatian membuat mereka menjalin hubungan. Meski Kia bersedia menjalin hubungan fisik,
Tate menolak karena khawatir akan keselamatan dan reputasi Kia di mata masyarakat kota. Sementara itu, Dinas Sosial mulai mencari Kia untuk menempatkannya di penampungan. Namun pada kenyataannya mereka bekerja sama dengan kontraktor untuk menguras rawa demi pembangunan hotel. Di tengah semua tantangan ini, hidup Kia tampak sempurna, hingga Tate mengumumkan kabar bahwa ia akan kuliah. Hancur mendengar berita itu, Kia berjuang menahan emosinya. Ia ingin Tate tetap tinggal, namun pandangan mereka berbeda. Tate bertekad mengejar pendidikan agar bisa menjadi lebih dari sekadar nelayan. Dengan berat hati, Kia mengucapkan selamat tinggal, meski tidak sebelum Tate memberinya daftar penerbit agar ia dapat mengirimkan gambar dan catatannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tate berjanji tak akan pernah melupakannya dan berjanji akan kembali dalam sebulan. Tepat pada tanggal 4 bulan berikutnya untuk menonton kembang api bersama. Ia pun berangkat kuliah, meninggalkan Kia sendiri lagi. Tak lama kemudian, hari kepulangan Tate pun tiba, dan Kia menunggu dengan penuh harapan. Dengan mengenakan gaun yang diberikan Mabel, Kia menantikan kehadiran Tate sepanjang hari di pantai. Namun, Tate tak kunjung muncul, membuat Kia merasa dikhianati dan tertekan. Malam itu, ia menyaksikan kembang api seorang diri, dan pagi berikutnya bangun tanpa melihat kehadiran Tate. Dengan membakar kenangan bersama Tate, Kia kembali mencari pelipur lara di rawa, meski tampaknya ia takkan pernah lagi percaya pada orang lain. Sheriff menyimpulkan bahwa kematian Chase adalah pembunuhan, tetapi Tom berargumen bahwa jejak di TKP bisa saja terhapus oleh pasang surut. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi menara sudah rusak sejak setahun sebelumnya, berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, Kia mengenang pertemuan pertamanya dengan Chase pada 1968. Ia juga mengetahui bahwa seorang pengembang ingin membeli rawa untuk hotel. Untuk mempertahankan rumahnya, Kia mencari cara mendapatkan uang dan mengirimkan sampel kerangnya ke penerbit. Chase, yang awalnya membuatnya ragu, akhirnya menjalin hubungan dengannya. Mereka semakin dekat, dan Kia memberinya kalung kerang langka. Di ruang sidang, serat wol merah dari topi Kia ditemukan di jaket Chase, dijadikan bukti keterlibatannya. Namun, Tom menyanggah bahwa serat itu bisa saja menempel jauh sebelum kematian Chase. Sementara itu, Kia mendapat kabar baik, buku pertamanya diterbitkan, memberinya cukup uang untuk mempertahankan rumahnya. Namun, kebahagiaan itu sirna saat ia mengetahui Chase telah bertunangan dengan wanita lain. Merasa dikhianati, Kia menghindarinya. Chase mencoba mengejarnya, tetapi ia tetap menjauh. Meski begitu, hidupnya perlahan membaik. Ia membeli kembali lahan rawa dan bertemu kembali dengan saudara laki-lakinya, Jody, yang mengungkap bahwa ibu mereka pernah berusaha menghubungi mereka. Jody menerima ancaman dari Clark agar tidak menghubungi keluarga lagi, sementara ibu mereka, Julienne, meninggal karena leukemia. Chase mencoba kembali ke kehidupan Kia, tetapi setelah ditolak, ia menyerangnya secara seksual. Kia berhasil melawan dan mengancamnya, ancaman yang kemudian menjadi bukti di pengadilan. Setelah serangan itu, Kia merasa tidak aman dan bersembunyi di luar rumah. Tate yang melihat luka di wajahnya ingin membalas Chase, tetapi Kia menolak campur tangan. Tate lalu menyarankan Kia menghadiri pertemuan penerbit di Greenville dan memberinya beanie merah, yang kemudian menjadi bukti di pengadilan. Ketika Kia pergi ke Greenville, Chase ditemukan tewas. Pengacara keluarga Chase menuduh Kia membunuhnya dengan melakukan perjalanan pulang pergi dengan bus dalam satu malam. Namun, Tom membantah tuduhan itu, menyatakan skenario pembunuhan tersebut tidak masuk akal. Akhirnya, juri memutuskan Kia tidak bersalah. Setelah bebas, Kia dan Tate menjalani hidup bersama di rawa. Suatu hari, Kia melihat arwah ibunya sebelum meninggal di atas perahu. Saat memeriksa barang-barangnya, Tate menemukan kutipan yang menyiratkan bahwa Kia membunuh Chase untuk bertahan hidup. Ia juga menemukan kalung Chase yang ternoda darah, menyadari kebenaran di balik kematian Chase. Untuk menjaga rahasia Kia, Tate membuang kalung itu ke air.